Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini, saya melihat saya mengamat-amati bahwa kemarahan dan emosi dari saudara-saudari kita umat Kristiani terkait dugaan penistaan yang dilakukan oleh seorang Pak Yusuf Kalla sudah tak terbendung lagi. Dan memang saya melihat mereka serius untuk melaporkan Pak JK ke pihak kepolisian bahwasanya memang hal yang seperti ini sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh seorang Pak JK, karena kalau benar ini adalah termasuk dalam kategori penistaan agama, berarti ya Pak JK melakukan sebuah pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia, ya kan ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan mengajak kita untuk melihat video berikut ini. Mulai ini ya, kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen ya, udah mulai. tadi datang melaporkan Bapak Yusuf Kalla dan kehadiran kami juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat yang sebelumnya jam 5 sore kita sudah berkumpul di Sekretariat GAPI di Jalan Cirebon. Nah, di sana diputuskan dari seluruh lembaga Kristen dan organisasi masyarakat yang hadir untuk kita pertama tentunya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla dalam ceramah itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen dan membuat menyakiti hati umat Kristen. Dan yang kedua juga kami melaporkan kepada Polda Metro Jaya sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, di media sosial itu bisa lebih terarah, itu bisa kemudian diselesaikan secara hukum. Jadi ya, di sini ada pasal 300 Undang-Undang 1 2023 dan pasal 301 tentang tindak pidana penistaan agama, kemudian pasal 263, 264 dan pasal 243. Bang, kalau boleh tahu apa sih yang menjadi pemicu dari sampai tersenggungnya para mahasiswa? Ya, jadi dari kita GAMKI mewakili Kristen Protestan ya, juga ada pemuda Katolik mewakili Katolik. Nah itu 3 hari ini mengalami kegaduhan ya, khususnya di media sosial, bahkan dalam pembicaraan di dalam pertemuan karena pernyataan ini pun tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen, di mana Bapak Yusuf Kalla mengatakan bahwa di dalam agama Kristen itu diajarkan kalau membunuh yang orang atau mematikan orang yang berbeda agama, dalam hal ini dinyatakan agama Islam, itu sahih masuk surga. Padahal dalam ajaran agama Kristen tidak ada sama sekali pernah mengajarkan itu. Bahkan kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh kita sekalipun. Nah, sehingga tadi ada banyak lembaga yang hadir yang kemudian memberi kepercayaan kepada GAMKI untuk bisa melaporkan Polda. Sesi acara apa Bang? Statement itu disampaikan saat acara apa? Kita lihatnya di media sosial ya, di YouTube dan TikTok dan Instagram itu sepertinya sedang memberikan ceramah di salah satu kampus. Berarti itu juga yang jadi alat bukti yang dibawa ke... Iya, alat bukti kita ada video di media sosial tersebut. Ini dari pemuda Katolik. Ya sebenarnya GAMKI dan pemuda Katolik ya hari ini malam ini tadi berinisiatif untuk melaporkan konten yang kami lihat belakangan ini yang sudah meresahkan. Pertama tentu mengklirkan ya bahwa Kristen Katolik itu tidak mengenal yang namanya kekerasan, apalagi pembunuhan, membunuh sesama manusia. Bahkan dalam suasana Paskah ya, Tuhan Yesus wafat di salib, rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Itu kan sangat bertentangan dengan pernyataan yang disampaikan Pak Yusuf Kalla saat ceramah di UGM ya. Jadi beliau mengatakan membunuh itu syahid, tapi kalau di Kristen Katolik bahkan kita rela mengorbankan nyawa, Yesus rela mengorbankan nyawa untuk menebus dosa manusia, bahkan orang-orang yang menyakiti Yesus begitu. Itu ajaran kasih. Kemudian yang kedua, kita melaporkan segera supaya situasinya bisa terkontrol oleh aparat penegak hukum.
beberapa tadi kami sampaikan juga pada saat memberikan laporan, capturean beberapa komentar-komentar netizen di beberapa kanal YouTube, TikTok ataupun Instagram yang sudah saling caci maki. Jadi sudah saling menghina, sudah saling menyebut yang berunsur sara. Jadi ini kita melaporkan malam ini supaya suasana segera terkontrol dan tidak meluas. Harapan kami sebagai tokoh bangsa, Pak Jika segera merespon ini dengan baik. Paling tidak memberikan pernyataan terbuka, meminta maaf, dan kemudian mengklarifikasi semua. Karena ini bagian dari pembelajaran kita bersama. Seyogyanya kita memperkuat literasi kebangsaan kita, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan kita, dengan konsentrasi gotong royong bahu-membahu untuk bangsa. Kemudian yang terakhir, bahwa niat kita bersama-sama teman-teman Gamki dan tadi organisasi-organisasi masyarakatan yang lain itu murni bicara tentang bagaimana supaya bangsa ini lebih belajar tentang hal-hal yang lebih penting dan substantif daripada sekedar meributkan soal atau bicara soal ajaran agama yang kemudian kita punya keterbatasan. Dan tentu di bawah atau di masyarakat kita tahu sosial media sekarang situasinya sangat luar biasa. Kami membaca orang saling caci maki, orang saling menyudutkan, dan itu yang kita harapkan segera selesai. Jadi kita minta kepada Polda juga segera memproses. Kita sudah menyampaikan bukti-bukti kita, juga sudah berkomitmen untuk kemudian bersama-sama terus mengawal laporan kami. Terima kasih. Tapi sebelumnya sebelum laporan ini sudah ada usaha untuk berkomunikasi dengan pihak PJK? Saya rasa belum. Yang akan dilakukan selanjutnya apa? Pertama, kami pimpinan nasional, saya Ketua Umum Pengurus Pemuda Katolik, Pak Sarat, Ketua Umum Gamki. Yang pertama kami sampaikan adalah kami berkomunikasi ke struktur kami yang ada di seluruh Indonesia, supaya ikut meredakan suasana. Karena laporan sudah kami masukkan kepada aparat penegak hukum, kami minta teman-teman di daerah juga ikut mendinginkan suasana, tidak ikut memanaskan, tetapi kita punya komitmen bahwa ada yang perlu diluruskan dari statement yang beredar tersebut. Ya. Jadi Kristen Katolik itu ajarannya cinta kasih, bahkan kasihlah musuhmu. Kemudian jika kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu, itu ajaran-ajaran di kami. Jadi kita tidak mau berdebat ajaran, tetapi seyogyanya manakala memang tidak mumpuni dalam memahami ajaran agama lain, ya kita fokus terhadap ajaranku, ajaranmu, dan kita fokus untuk bangsa. Terkait. Jadi kita ada yang bertanya juga dari kalangan internal kita Kristen ya, kenapa kemudian kita ini melapor ke polisi, harusnya kan mengampuni, karena ini kan ajaran kasih. Nah, justru karena kita mengampuni, bahkan dikatakan itu ya menganiaya kita tidak mau kemudian ini menjadi kegaduhan di media sosial, karena bahkan kita lihat di media sosial itu Pak Yusuf Kalla itu kemudian cerca dimaki oleh banyak netizen. Lalu kita tahu juga tentu beliau juga adalah pemimpin bangsa, sehingga kita letakkan itu di ranah hukum. Tadi seperti disampaikan oleh Ketua Pemuda Katolik, kita berharap juga Bapak Yusuf Kalla bisa kemudian merespon ini, sehingga kemudian tidak ini menjadi gaduh di luar, tapi kita percayakan kepada penegak hukum dan tentu itikat baik dari setiap orang yang terkait. Ya. Untuk permintaan maaf yang diharapkan, apakah melalui media massa atau mungkin ada audiensi secara khusus? Yang kita percayakan saja itu kepada beliau, bagaimana nanti kita kemudian juga tentu bertanggung jawab kepada internal kita masing-masing, Ketua Pemuda Katolik kepada umat Katolik, Gamki juga dengan umat Kristen, karena ada ratusan cabang kita juga yang dihubungi di daerah masing-masing oleh tokoh agama, oleh masyarakat, agar kita merespon ini. Jadi nantinya kalau ada memang tindakan dari Bapak Yusuf Kalla, nanti kami juga tentu akan membahasnya di internal. Terima kasih Bang. Tapi belum kita abu-abukan ini, ada nomor handphone nik. Blur ya nanti ya. Jurnalis biasa apa sih di Bang? Takutnya udah malam. Sensor ya Mas ya? Sensor aja sensor. Oke. Dan itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana tadi kita sudah menyaksikan bersama
ketika saudara-saudara kita dari berbagai lembaga, dari berbagai organisasi masyarakat Kristen, yang dimana ada satu komitmen yang harus mereka lakukan, yaitu adalah melaporkan Pak Yusuf Kalla, ya kan ya, karena mereka ya melihat dan memandang apa yang disampaikan oleh seorang Pak JK dalam ceramahnya di salah satu kampus terkenal ialah merupakan penistaan terhadap kekristenan, ya. Beliau menyampaikan ceramah sebenarnya seperti yang disampaikan oleh seorang juru bicaranya, yaitu Pak Husain Abdullah, yang kemudian melakukan pembelaan terhadap Pak JK, ya, bahwasanya video yang viral itu adalah potongan dari video ceramahnya Pak JK, dan itu kemudian diviralkan di berbagai platform media sosial. Saya juga sudah membahas soal ini, bahwa kita harus mengakui memang itu adalah potongan video, tetapi potongan video tersebut tidak ada diedit, ya, tidak ada yang ditambahkan dan juga tidak ada yang dikurangi dari apa yang disampaikan oleh Pak JK. Memang hanya bagian yang diviralkan itu saja yang menurut kami juga itu sangat meresahkan, ya kan. Sedangkan bagian dari awal dan juga setelahnya itu bagi kami tidaklah menjadi sebuah masalah, ya kan ya. Walaupun memang kita melihat bahwa beliau bicara soal perdamaian, bicara soal konflik, dan kenapa konflik itu bisa terjadi karena berbagai macam alasan seperti yang diuraikan oleh Pak JK, ya, dan kami harus mengakui itu bahwa memang ada konflik yang seperti itu. Tetapi ketika Pak JK mengatakan bahwa konflik agama gampang terjadi, ya kan, itu menurut beliau karena Islam dan Kristen, menurut mereka, atau Islam dan Kristen berpendapat, ya kan, ini bukan soal oknum ya atau pribadi yang disebutkan oleh Pak JK ya, tetapi sekali lagi menurut Pak JK bahwa Islam dan Kristen, berarti ini masalah ajaran gitu ya kan, berpendapat bahwa mati dan ketika mereka mematikan atau menewaskan orang itu adalah syahid atau merupakan semua kebanggaan, bahkan bisa masuk surga seperti begitu. Sedangkan dalam kekristenan tidak ada ajaran yang seperti itu. Inilah yang meresahkan begitu loh. Makanya saya yang sampaikan di video pertama kali saya coba menanggapi atau mereaction daripada apa yang disampaikan oleh Pak JK. Kalau misalnya mungkin ya kan, kalau misalnya mungkin di ajaran agama Bapak yang adalah Islam ada ajaran yang seperti itu, ya, atau Islam berpendapat bahwa ketika mereka mati dan mematikan atau menewaskan orang itu adalah syahid, itu sah-sah aja mungkin di kalangan orang Bapak seperti begitu. Tetapi jelas apa yang kami luruskan ini, karena Bapak juga mengatakan Islam dan Kristen, seakan-akan Islam dan Kristen itu sama ajarannya, ya kan ya. Sedangkan itu sangat bertolak belakang sekali, ya. Jadi sebab itu memang dalam hal ini kita sebenarnya bukan memperbesar-besar Bapak Ibu Saudari, tapi kita melihatlah bagaimana hukum di Indonesia ini. Kita jangan bilang sebagai orang Kristen kita cukup untuk berdoa saja. Bagi saya berdoa boleh, ya kan ya. Untuk juga memaafkan seorang Pak JK itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Ya, tetapi untuk memberikan yang namanya efek jera agar tidak ada orang yang mengulangi ya seperti apa yang disampaikan oleh Pak JK, maka memang seharusnya harus dilaporkan seperti begitu ya, sehingga nanti juga Bapak JK ini ya bisa mengerti bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran terhadap konstitusi kita ya, bahwasanya beliau melakukan penistaan terhadap kekristenan. Bagi kami bahwa itu merupakan sebuah hal yang memang melukai ya, mencederai daripada kekristenan ya. Sekali lagi kita memaafkan Pak JK, bahkan sebelum juga beliau meminta maaf ya, kita sudah memaafkan beliau ya, karena beberapa waktu yang lalu juga saya bagikan bagaimana respon dari seorang Eporus Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Beliau mengatakan kalau misalnya memang Pak JK mengatakan hal yang seperti itu, maka Pak JK dalam hal ini harus siap untuk minta maaf atau klarifikasi, ya kan ya. Tapi menurut saya, bahkan pada kesempatan ini saya mau bilang, tanpa minta maaf pun Pak JK juga sudah kita maafkan kok, karena memang kita diajarkan seperti begitu, ya kan ya. Itulah ajaran dalam kekristenan ya, orang yang memusuhi kita, orang yang menjahati kita, orang yang memfitnah kita, kita siap untuk mengampuni, bahkan untuk mengasihi mereka, ya kan. Maka saya pikir bukti daripada kita mengasihi Pak JK adalah ketika dia itu dipanggil ya oleh pihak kepolisian agar beliau segera bertobat dan tidak lagi mengulangi apa yang beliau sudah lakukan ya. Jadi itu aja dulu Bapak Ibu Saudari untuk kesempatan ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.